kita bisa praktek nanti, termasuk yang IVR kemarin ya. Oke, sekarang untuk quality of service-nya ini saya jelaskan, ini sama dengan yang ada di jaringan komputer atau yang kalian cerita pernah dapat di komunikasi data bagi yang mengambil mata kuliah komunikasi data lanjut kemarin ya, yang dengan Pak Amang dan Bu Mika. Nah, ini saya untuk yang belum dapat, ini saya berikan penjelasannya tentang jenis-jenis parameter apa saja yang menunjang sebuah kualitas dari sebuah sistem layanan. Ya, jadi pertama adalah namanya latensi, kemudian berikutnya adalah jitter, selanjutnya bandwidth, packet loss, reliabilitas, kemudian skalabilitas, security, fitur, dan interoperabilitas. Nah, untuk 1 sampai 5 ini itu biasa dipakai untuk skala standar ya, jadi quality of service yang standar untuk sebuah jaringan komputer. Nah, yang berikutnya ini itu lebih detail ya, jadi untuk kualitas layanan yang lebih baik lagi ditambahi yang berikutnya ini ya. Nah, untuk latensi sendiri itu apa? Latensi itu adalah waktu yang diperlukan oleh sebuah paket untuk sampai ke tujuannya dan diproses di tujuannya ya. Jadi di sini satuannya pasti bisa milisecond, bisa second ya, tergantung dari kecepatan yang diperbolehkan ya. Nah, latensi dari kemarin sudah saya jelaskan tentang sistem pemaketan data ya, bahwa data-data itu kalau sudah dimasukkan di dalam jaringan internet maka semuanya berbentuk paket. Nah, paket itu tidak lewat jalur yang sudah established atau jalur yang di set dulu, tidak seperti halnya dengan circuit switch. Tapi kalau paket switch berarti ya sudah, dia begitu sudah dibentuk dalam bentuk paket maka dia dilewatkan ke mana saja, yang penting dia diberi alamat tujuan ya dan alamat asalnya. Nah, dia mau lewat mana saja terserah, yang penting nanti nyampe tujuannya sesuai dengan alamat yang ada di dalam paket tersebut. Nah, jadi kalau paket itu misalkan lewat di sebuah node ya, dan ternyata node itu bukan tujuannya, jadi node selalu membaca alamat address yang ada di paket itu. Jika itu bukan tujuannya maka akan di forward oleh node tersebut. Begitu seterusnya sampai suatu saat ada node yang alamatnya sama dengan alamat yang ada di paket itu, maka paket akan sampai di tujuan. Nah, masalahnya satu informasi itu kan dipecah menjadi beberapa paket ya. Nah, kalau dipecah menjadi beberapa paket, ada kemungkinan kan datangnya tidak bareng ya, atau justru datangnya sudah tidak berurutan lagi. Ada yang datangnya cepat, padahal dia pada saat dikirim itu mungkin dia urutan ke 11. Nah, tapi ternyata dia datang di tujuan di urutan pertama, sementara yang dikirim di urutan pertama malah datanya terakhir. Ya, ada kemungkinan seperti itu pasti, ya. Apalagi kalau jaringannya sibuk. Ya, kalau jaringannya sibuk ada kemungkinan paketnya malah bisa tidak nyampe. Ya, jadi kalau sudah tidak nyampe maka otomatis oleh tujuan kan ada paket, kalau sudah disusun paketnya kan berurutan nanti ya di tujuannya. Ada yang masih lubang di situ, nomor berapa yang belum ada itu oleh node tujuan akan diminta lagi ke node asal. Nah, sehingga kalau sering terjadi ada kondisi request berkali-kali oleh node tujuan, maka di situ dikatakan latensinya sangat besar. Ya, kalau sudah latensi besar, maka apa yang terjadi di dalam informasi itu? Nah, ini dikatakan latensi menyebabkan terjadinya masalah pada sinkronisasi suara kalau paket itu berisi informasi suara. Ya, tadi saya katakan bahwa latensi ini dipengaruhi oleh adanya congestion yang ada di dalam jaringan. Jadi congestion itu tumbukan karena apa? Karena jaringannya sangat padat, sangat banyak paket yang berseliweran di dalam jaringan tersebut, ya, sehingga kemungkinan untuk bertumbukan padat, sehingga kalau sudah
bertumbukan padat, maka terjadi collision. Jadi ada paket yang hilang. Nah, begitu ada paket yang hilang, maka tujuan akan minta lagi paket yang sama tadi ke ke sender atau ke pengirim. Ya, otomatis kan nunggu lagi dia. Begitu nunggu itu disebut sebagai latensi. Ya. Nah, kita bisa membayangkan kalau paket itu adalah suara. Nah, bagaimana suara yang harusnya satu informasi yang penuh, ternyata ada yang belum nyampe dari satu informasi itu ada bagian yang belum nyampe. Nah, kan berarti ada masalah nanti di dalam suara yang didengar tadi ya, atau yang diterima tadi. Nah, itu ada efeknya di dalam kualitas suaranya. Nah, di sini kalau dikatakan kalau delay-nya kurang dari 150 milisecond, oke, masih bisa didengar. Tapi kalau delay-nya sudah lebih dari 500 milisecond, maka yang kita dengar adalah suara yang terputus-putus. Nah, sekarang suara saya putus-putus enggak? Yang Anda dengar suara saya di sisi Anda ya, karena bisa aja kan ini kita di rumah kan sendiri-sendiri ya. Lokasinya kan beda-beda. Riva bilang tidak, suaranya jelas. Junia juga bilang tidak, berarti jaringan kamu bagus. Ya, tidak sampai ada congestion di situ. Ya, bisa aja congestionnya itu tidak di jaringan kita yang dekat rumah kita, atau tidak di jaringan saya yang dekat rumah saya, tapi justru ada di servernya PANS, yaitu di servernya Ethol. Kamu juga akan mendengar suara putus-putus juga, sama. Ya, jadi congestion itu bisa di mana saja selama perjalanannya si paket ini tadi. Ya, kadang-kadang Anda mendengar suara putus-putus bersamaan. Nah, bisa jadi itu di servernya Ethol yang masalah, ada congestion di situ. Kalau ini kebetulan servernya bagus, jaringan saya juga alhamdulillah bagus, jaringan di tempat Anda juga alhamdulillah bagus. Karena itu latensinya kurang dari 150 milisecond. Ya. Nah, kenapa saya mengatakan begitu? Karena ini suara saya itu juga dipaketkan kan selama proses kita menggunakan Ethol itu, karena kita menggunakan jaringan internet juga ini. Nah, jadi latensinya ada di bawah 150 milisecond ini sekarang. Nah, kemudian ada juga efek yang tidak langsung pada kualitas suara, yaitu jika misalkan kita pakai headset, ya, itu terjadi echo. Mungkin enggak itu? Pernah enggak ada kejadian, sekarang posisi kalian pakai headset enggak? Kalau saya kebetulan enggak pakai. Ada yang pakai headset di sini? Kelas ini? Dunia pakai. Suara saya ada ekonya enggak? Eko itu berulang. Jadi suaranya itu kalau saya ngomong saya, nanti ada pantulannya juga saya begitu. Eko itu suara yang terpantul ya. Jadi seperti diulangi begitu. Jadi contohnya eko itu kalau kita di gunung, kita di bawah, terus kita teriak gitu, suara kita seperti ada yang memantulkan itu ya. Karena efek pantulan propagasi gelombang suara kita. Ya, bergema, betul Rifa. Ya, betul, bergema. Nah, kalau sampai ada gema, ya bergema ya, mungkin kalau bahasa Indonesianya ya. Ya, itu juga karena efek latensi juga. Karena apa? Kita pakai headset, berarti dari kuping kita itu ada suara yang diteruskan ke headset kita. Ya. Dari internet masuk headset, baru masuk telinga kita. Ya, jadi ada kemungkinan terjadi gema di situ, karena ada kedekatan antara headset kita dengan perangkat di sekitar kita. Ya, tapi kalau enggak ya enggak masalah. Ya, jadi kalau ekonya lebih dari 25 milisecond ya karena latensi tadi, maka suaranya bisa berhenti nanti ya, enggak bisa terdengar suara berikutnya. Nah, itu latensi ya, jadi waktu yang diperlukan oleh paket untuk sampai di penerima sampai diproses gitu. Kemudian parameter yang kedua adalah jitter, sama-sama delay ini ya.
Kalau jitter itu adalah delay dalam penerimaan sebuah paket, yaitu selisih antara waktu kedatangan paket terhadap waktu tertentu di mana paket tersebut diharapkan datang. Jadi misalkan begini, ini delay ya, delay. Jitter ini sudah sangat familiar untuk urusan quality of service-nya dari jaringan komputer. Ya, misalkan begini ya, kalau ada paket yang dikirimkan dalam waktu katakanlah sekarang dikirimkan pukul 15 atau pukul 14.22, diharapkan sampai di tujuannya itu adalah 14.23 ya, tetapi ternyata si paket ini nyampe di tujuan 14.24, berarti jitternya adalah 14.24 dikurangi 14.23, maka jitternya adalah 1 detik gitu ya. Itu jitter. Beda sama latensi. Kalau latensi itu waktu yang diperlukan selama perjalanan sampai dia diproses. Nah, berapa lamanya waktunya? Kalau 14.22 nyampainya 14.23, sampai di telinga saya itu 14.24. Berarti waktunya adalah 2 detik. Ya, mulainya dikirim sampai diterima sampai diproses. Diproses itu berarti sampai ke telinga penggunanya. Nah, ini ya bedanya jitter sama latensi. Nah, besarnya delay dipengaruhi oleh kemungkinan tumbukan. Nah, sama dengan latensi. Jadi ada tumbukan juga sehingga delaynya jadi lebih panjang nanti untuk sampai tujuannya. Ya. Kemudian, nah kalau jitter ini harus dibandingkan terhadap sesungguhnya dia itu harusnya nyampainya di waktu keberapa sih, jam keberapa sih? Itu ya. Itu kalau jitter itu biasanya dipastikan jam sekian mestinya, tapi ternyata dia mundur sekian detik. Nah, itu jitter ya. Nah, sehingga di sini dikatakan semakin besar beban traffic pada jaringan, ya, maka kemungkinan terjadinya congestion juga semakin besar, terjadi tumbukan di situ. Nah, standar untuk jitter adalah antara 0 sampai 100 milisecond. Lebih dari 100 milisecond itu kita katakan kualitasnya sudah buruk, ya, QoS-nya sudah buruk. Karena kalau lebih dari itu, suara yang didengar itu akan ada delay yang panjang. 100 milisecond itu panjang loh ya untuk mendengar itu ya. Hampir 1 detik. 1 detiknya kan 1000 milisecond. 10 kalinya sudah 10 kali dari 100 milisecond itu sudah 1 detik. 1 detik itu lama ya kita ya. Nah, kita bisa bayangkan kalau suara ini punya delay yang cukup lama. Kamu ketawa hahaha, baru ketemu lagi 100 milisecond didengar temanmu baru hahaha, kan sudah lucu gitu loh ya. Jadi intinya kualitasnya sudah tidak bagus kalau delaynya terlalu lama. Itu jitter ya. Kemudian yang berikutnya adalah bandwidth. Bandwidth itu adalah besarnya jalan yang digunakan untuk pakai data lewat ke sumber, dari sumber ke tujuan. Nah, biasanya istilahnya ini ada yang membedakan ya antara orang-orang yang menggunakan istilah di jaringan komputer dengan orang-orang di jaringan telekom. Ya, kalau bandwidth di jaringan telekom itu satuannya adalah hertz atau cycle per detik, siklus per detik. Ya. Nah, sementara kalau orang-orang di jaringan komputer yang dinamakan bandwidth itu adalah sebetulnya berapa kecepatan datanya. Ya, kecepatan data dalam satuan detik. Ya, jadi biasanya kalau bandwidth di dalam jaringan telkom, jaringan komputer itu satuannya adalah bps, bit per second. Ya, sementara kalau di orang telkom bandwidth itu adalah cycle per detik. Ya, nah ini bedanya ya. Yang satu bicara tentang kotanya, yang satunya putarannya. Itu. Nah, sekarang untuk kondisi ini kita untuk bicara tentang jaringan internet, kita bicarakan sebagai orang jaringan komputer ya. Jadi berapa bit per detik ya kecepatan data yang bisa lewat di dalam jalan itu. Nah, ini ya. Jadi kita bisa bayangkan antara jalan yang besar sama jalan yang kampung. Kalau yang jalan besar itu kapasitasnya besar ya dibandingkan dengan jalan kampung yang kapasitasnya kecil ya. Kenapa? Kalau jalan besar dalam 1 kilometer itu bisa 1 kilometer panjang jalan itu bisa
ada di situ ada sekitar mungkin 10 mobil atau ada 20 mobil dalam 1 kilometer panjang jalan. Tapi jalan kecil dalam 1 kilometer panjang jalan itu mungkin hanya sekitar berapa ya, 5 mobil mungkin ya, karena jalannya kecil sekali. Nah, dari situ aja kita sudah bisa melihat jumlah mobil per kilometernya lebih gedean yang lebih banyak di jalan yang besar. Itulah bandwidth ya, besarnya jalan yang digunakan. Jadi mobilnya itu tadi ada pakai data itu. Nah, apabila sebuah bandwidth di-share atau dipakai bersama untuk melewatkan antara data suara maupun data teks ataupun data image, maka ada bagian tertentu dari bandwidth tersebut di dalam jaringan yang dialokasikan untuk komunikasi suara. Ya. Nah, oleh karena itu, alokasi paket data lainnya akan menjadi berkurang. Nah, itu kalau kita mau manajemen sharingnya, ada manajemen untuk data suara sendiri, data untuk melewatkan teksnya sendiri, dan data untuk image-nya juga sendiri. Tapi dalam prinsipnya bandwidth itu ya sama semua ya, kalau sudah pakai data ya semuanya pakai data, tidak peduli itu punyanya suara kayak atau punyanya teks ya. Nah, jadi dalam hal ini untuk quality of service, manajemen bandwidth itu juga perlu diperhatikan, gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah paket loss. Kalau sudah dari judulnya aja sudah kelihatan kalau paket loss berarti paket yang hilang, ya. Nah, kenapa? Balik lagi karena ada tumbukan tadi, ada congestion tadi, otomatis ada paket yang nggak bisa diterima, paketnya hilang di jalan. Nah, besar penyebabnya itu tadi, bisa congestion, bisa karena medianya lagi bermasalah, ya misalkan medianya lagi ada putus di jalan misalkan ya, karena adanya kalau jaringannya pakai internet nih, internetnya sudah dipakai nirkabel misalkan ya, saja terus hujan, ya berarti kan itu ada media fisiknya atau media media udaranya kena air hujan. Kemarin kan di awal-awal sudah saya jelaskan ya karakteristik dari propagasi sinyal kayak apa kalau kena air hujan. Kalau misalkan medianya pakai katakanlah optik ya, nah bisa aja misalkan lagi putus karena gangguan ada pemancangan tiang dari bangunan yang baru misalkan begitu, otomatis data-datanya hilang. Nah, itu penyebab paket loss ya. Sementara kategori kualitas layanan yang diperbolehkan untuk paket loss adalah kalau yang sangat baik ya pasti tidak ada paket yang hilang ya. Baik itu 3%. Artinya 3% itu berarti ada 3 paket yang hilang dalam 100 paket yang dikirimkan. Dan buruk adalah kalau 25%. 25 paket yang hilang dalam 100 paket yang dikirimkan. Jelas jelek banget itu ya, seperempat bagiannya sendiri. Nah, ini untuk paket loss ya. Nah, sedangkan reliabilitas atau kehandalan dan skalabilitas itu untuk untuk skala pemakaiannya ya. Kehandalan dari jaringan punya dampak untuk layanan telepon ya. Jadi kalau yang teleponnya adalah pakai circuit switch, tentunya harus 99% handal dia, karena dia kan sudah pakai jalur dedicated, sudah jalur yang sudah di-establish sebelumnya ya. Nah, kemudian kalau VoIP apakah bisa sampai 98% aja sudah bagus itu ya. Yang kemarin sudah pernah dicoba ya, jadi sudah pernah saya tanyakan, bagus mana kamu kalau sama-sama bertelepon, satu pakai pulsa, satunya pakai WA. Ternyata yang bagus adalah yang pakai pulsa. Di situ dikatakan kamu sudah kenal ya, sudah ada paket loss, ada ada jitter, ada latensi dan sebagainya. Kamu bisa mengatakan kalau di circuit switch itu hampir 100% itu suaranya bisa terdengar semua dari mulai awal sampai akhir. Tidak ada sama sekali suara yang hilang. Itu kalau kita pakai pulsa. Minimal 99% karena kita pakai circuit switch itu, jaringan telepon. Tapi kalau pakai WA, kamu bisa mendengar suara yang jernih aja selama
Karena misalkan 5 menit pembicaraan itu 3 menit bisa dapat suara yang jernih aja, itu sudah anugerah itu ya. Bisa bersih itu suaranya itu. Karena biasanya kan beret-beret itu suaranya ya, putus-putus kayak atau ada delay. Ya, bisa ngerasain begitu. Kira-kira kalian selama pakai WA. Ada yang bisa cerita nggak? Kalau kamu bertelepon atau pakai voice call menggunakan WhatsApp atau menggunakan Line juga boleh. Apa yang kamu rasakan di kualitas suaranya? Ya, sering apa? Ya tuh, sering putus-putus, sering delay. Nah, sekarang sudah bisa bedain ya antara putus-putus sama delay ya. Yang satu adalah delay, berarti adanya apa namanya? Ada latensi dan jitter, itu delay ya. Tapi kalau putus-putus itu karena paket loss. Nah, kalau hujan sering putus-putus paket loss. Ya kan? Tapi kalau hujan salah satu karena media fisiknya ya. Nah, itu paket loss, putus-putus dapatnya. Nah, kalau sampai macet, nah kalau sudah macet nggak bisa ngelanjutin, kemungkinan besar paket loss itu dia hilang ya. Karena bisa aja karena medianya itu. Atau justru karena jaringannya sangat padat. Tapi kalau jaringannya sangat padat masih ada kemungkinan kita bisa mendengarkan ya, meskipun putus-putus dan delaynya panjang. Ya, ada yang bisa menjelaskan lagi? Ini sudah Riva, Yato sama Yunia sudah menyatakan iya. Kalau WhatsApp nggak bisa 98%, belum tentu bisa 98% ya. Kualitasnya mesti di bawahnya itu. Ya. Nah, itu dari sisi reliabilitasnya, kehandalannya masih menang yang Telkom, ya atau telepon jaringan telepon, ya. Nah, skalabilitas gimana? Skalabilitas itu kemampuan untuk penambahan perangkat telepon selama perusahaannya berkembang. Artinya kalau kita pakai VoIP, ya, kita sudah mendesain sistem VoIP di dalam sebuah gedung, misalkan di Pens. Kemudian gedung ini karena jumlah penggunanya berkembang akan nambah satu gedung baru lagi dan akan ditarik jaringan internet lagi, dipasangi VoIP lagi di situ. Nah, tentunya kalau kita mau mempertahankan quality of service ya, harusnya di gedung yang baru itu pun kualitasnya minimal sama dengan gedung yang lama. Ya, kalaupun itu yang paling jelek itu sama dengan gedung yang lama kualitasnya. Bagus lagi kalau misalkan bisa lebih baik daripada kualitas layanan VoIP di gedung yang lama. Nah, yang jadi masalah adalah semakin kita menambah user sementara dengan bandwidth yang sama, kira-kira kualitasnya bagaimana? Yo, kamu sudah mulai belajar jaringan, sudah bisa membayangkan sebuah jalan. Ya, kita bicara traffic juga ini di sini ya. Sebuah jalan yang besar, tadi kan dikatakan kalau jalannya besar dalam 1 kilometer bisa muat 20 mobil. Sementara jalan kecil dalam 1 kilometer hanya 5 mobil. Oke, dari sisi kapasitas yang disediakan, bagusan yang bandwidthnya besar. Ya, oke, sekarang di sebuah instansi sudah disediakan bandwidth besar. Jalan dengan kapasitas tadi 20 mobil dalam 1 kilometer. Usernya ditambah lagi sekarang 20 user masih di dalam kapasitas yang 20 mobil dalam 1 kilometer. Apa yang terjadi? Ini skalabilitas. Yuk, silakan yang lain boleh ya menjawab. Rifai, tumbukan Bu. Iya, boleh tumbukan. Terbagi Bu, jadi macet atau lambat katanya Rifa. Oke, boleh. Siapa lagi yang mau jawab?
salip-salipan. Ya boleh, kalau masih dapat tempat boleh bisa nyalip-nyalip ya dia tuh ya. Nah kalau masuk aja udah nggak bisa, gimana mau nyalip ya? Ya jadi intinya ya Saifuddin mungkin bisa nambahin prolongation bandwidth-nya. Oke ya, semuanya sependapat bahwa bandwidth sudah besar, tapi kalau semakin ditambah terus usernya, lama-lama kan dia ngecil, menyempit space dari setiap usernya. Ya, otomatis kalau space dari setiap usernya menyempit, usernya kan lama-lama kan saling mendekat satu dengan yang lain, sehingga akhirnya terjadilah tumbukan tadi yang dibilang oleh Rifai. Ya, nah kalau tumbukan ini sering terjadi, maka otomatis ada kemungkinan yang ditumbuknya kalah, dia nggak akan nyampe tujuan. Dia di situ mulek aja, di situ lama-lama hilang. Skalabilitas perlu dijaga. Artinya, kalau kita membangun jaringan VoIP yang bagus, kita harus pertahankan supaya skala kecil atau skala besar, kualitas harus tetap sama. Tuh ya, jadi kita mau nggak mau nambah bandwidth. Ya. Ini maksudnya ya, jadi quality of service ditinjau dari sisi skalabilitasnya. Ya, semuanya setuju bahwa semakin banyak usernya, semakin besar skalanya, skala penggunanya, maka otomatis semakin terjadi kemungkinan congestion yang besar. Security sekarang. Nah, selama VoIP ini menggunakan jaringan internet, maka kemungkinan adanya hack dan sebagainya itu sangat besar. Ya, hacking, denial, kemudian eavesdrops ya, atau penyadapan itu sangat besar. Ya, sudah kita tahu sendirilah, semua semua informasi yang berbasis jaringan internet itu pasti besar kemungkinan terjadi hacking. Ya, termasuk VoIP. Ya, jadi urusan security ini juga perlu diperhatikan juga selama kita menggunakan atau selama kita mendesain jaringan VoIP. Ya. Dan yang berikutnya adalah fitur dan interoperabilitas. Nah, ini interoperability ini khasnya VoIP ini, ya. Kalau fitur, karena dia kan VoIP itu kan sebetulnya meniru jaringan telepon, ya. Jaringan telepon sendiri itu punya fitur. Jadi kalau kita pernah dengar fitur misalkan panggilan kita ditransferkan ke sini, ya, atau kita bisa separti, jadi kita bisa panggilan atau kita bisa melakukan conference call, misalkan itu adalah fitur, ya, dan fitur-fitur itu awalnya aslinya itu dimiliki oleh jaringan telepon. Nah, VoIP itu kan meniru karakternya jaringan telepon. Maka dia juga harus punya fitur yang sama dong dengan jaringan telepon ya, supaya bisa diakui kualitasnya sama dengan jaringan telepon. Meskipun dari sisi parameter yang lainnya kurang dia. Kemudian interoperability. Interoperability ini kita tahu bahwa perangkat-perangkat yang bisa digunakan untuk VoIP itu berasal dari berbagai manufaktur. Ya, berbagai manufaktur. Contoh misalkan kita menggunakan IP phone, itu ada yang punyanya Cisco, ada yang punyanya Linksys ya. Kemudian ada yang merek-merek yang lain mungkin ya yang saya tidak tahu. Kemudian HP kita yang akan kita gunakan sebagai klien itu juga merek-merek, ada yang dari Huawei, ada yang dari Samsung, ada yang dari Oppo dan sebagainya. Nah, itu ada banyak manufaktur. Dan intinya adalah sistem server VoIP yang kita buat itu harus bisa mensupport semua manufaktur itu. Ya, kalau itu mau dikatakan quality of service-nya bagus. Nah, karena itu di sini dikatakan bahwa perangkat IP teleponi itu dibuat oleh berbagai vendor yang berbeda. Dan masing-masing harus mampu berkomunikasi satu dengan yang lain. Karena itu ada standarisasi protokolnya. Yang kemarin kita sudah lihat protokol SIP punya standarisasi sendiri, protokol H323 juga punya standarisasi sendiri. Nah, itu ya interoperability-nya di situ. Nah, jadi ini tadi yang kita akan rangkum adalah dari penjelasan saya yang
minggu kemarin bahwa VoIP itu layanan alternatif berkomunikasi sebagai pengganti dari layanan telepon konvensional. Mudah dilakukan, murah, mudah diimplementasikan, dan dia juga pemeliharaannya juga lebih mudah dibandingkan jaringan telepon biasa. Nah, tapi dari sisi kualitas, VoIP masih belum bisa mengalahkan kualitasnya, terutama suara dari jaringan telepon. Ya. Kemudian integrasi dari berbagai protokol yang mendukung VoIP itu bisa direalisasikan dengan tambahannya, yaitu bahwa di situ perlu ada gateway. Ya, selama protokolnya berbeda, maka antar jaringan perlu ada gateway. Nah, itu kira-kira rangkuman untuk yang slide saya yang minggu yang lalu. Oke ya. Ada yang mau ditanyakan dari slide yang minggu yang lalu? Ya, saya akan mengupload slide yang berikutnya ini. Ya, ada yang mau ditanyakan dari penjelasan saya tadi atau yang sebelumnya, mungkin yang dari Kamis kemarin? Belum ya? Oke. Saya lanjutkan. Untuk yang berikutnya adalah bagaimana kita mengenal asterisk ini ya. Jadi setelah kita mengenal VoIP, artinya konsepnya VoIP, cara kerjanya seperti apa, jaringan pendukungnya kayak apa ya, kemudian bagaimana billing dari sebuah sistem VoIP, kemarin sudah saya jelaskan semua ya, termasuk sistem pemaketannya, kemudian quality of service yang harus dimiliki oleh VoIP ya, atau harus diperhatikan untuk membangun sistem VoIP. Nah, sekarang kita mengenal salah satu software yang bisa kita gunakan untuk membangun sebuah SIP server atau server VoIP berbasis protokol SIP. Namanya Asterisk. Ya. Ya, oke. Jadi kita nanti mengenal dulu bagaimana apa itu Asterisk dan bagaimana arsitektur uh, dari sistem atau dari software ini ya. Kemudian kita kenal nanti untuk mengkonfigurasi server ini, kita mengenal dua istilah ya, yaitu data account dan dial plan. Ya, kemudian bagaimana cara instalasi Asterisk, kemudian bagaimana kita konfigur ya, kita nyoba bagaimana konfigurasi sederhana dulu dari klien-klien menggunakan software Asterisk ini. Kemudian itu tadi konfigurasinya adalah kita konfigurasi kliennya dulu, kemudian konfigurasi dial plan-nya.
Kemudian ada istilah pattern matching, bagaimana menjalankan konfigurasi dan bagaimana kalau sudah konfigurasinya dibuat terus kita meregistrasi kliennya, ya. Jadi Asterisk itu apa? Asterisk itu adalah sebuah software open source di bawah GNU, yaitu Generic Public License, ya, di mana ini merupakan software soft switch, ya. Jadi switching tapi dilakukan oleh software, ya. Karena biasanya kalau proses switching itu di teleponi itu dilakukan oleh relay, ya. Tapi yang ini dilakukan oleh software, ya. Jadi di situ dia memang sudah dikonfigurasi sebagai sebuah PABX. Jadi dia meniru cara kerjanya PABX yang ada di jaringan telepon itu, ya. Kemudian di situ ada pengaturan rutenya, kemudian ada fitur, kemudian dia juga bisa kita koneksikan ke dalam protokol yang lain seperti IAX, kalau SIP ya dia sendiri, ya, H323 dan sebagainya. Jadi nanti ada konfigurasi sendiri masing-masing, ya. Selain tentu saja harus tersedia perangkat kerasnya yaitu gateway, ya. Kemudian Asterisk itu bisa dijalankan di platform Linux atau Mac atau BSD. Nah, biasanya kalau di praktek kita pakai Linux, ya. Ini bisa pakai Linux yang Red Hat, bisa juga pakai yang Ubuntu, bisa juga apa ya, yang satunya yang di lab itu apa ya Pak Wawan? Softwarenya yang di lab, Linuxnya Linux apa ya? Bukan Red Hat, lupa saya. Ya, jadi itu beberapa jenis Linux ya kita bisa lakukan. Saking lamanya saya sudah hampir setahun ini tidak praktek, yang sampai lupa nama softwarenya, nama platformnya. Kemudian kita juga bisa nambahi fitur-fitur yang ada di Asterisk itu tadi, yaitu kita bisa pakai FreeBBX, kita bisa pakai Trixbox, kita bisa nambahi PHP-AGI, kemudian kita juga bisa nambahkan database dengan menggunakan MySQL. Nah, Asterisk support untuk itu semua, ya. Nah, arsitektur dari Asterisk itu seperti ini. Jadi core-nya itu adalah core PABX, ya. Jadi kalau yang ada di dalam lingkaran ini adalah pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh PABX-nya teleponi. Jadi ada switching, kemudian ada application launcher, kemudian ada input output management, kemudian ada translator codec. Nah, ini biasanya yang dilakukan oleh PABX, ya. Kemudian ditambahi di sini kalau misalkan application launcher berarti dia butuh channel application programming interface. Kemudian ini ada codec translator, ada file-file yang berformat API dan sebagainya. Nah, ini semuanya adalah arsitektur dari Asterisk-nya, ya. Jadi dia bisa dipakai untuk menerjemahkan coding dan encoding, karena nanti kan urusannya dengan format suara yang diizinkan di dalam proses VoIP-nya ini, format apa yang boleh diperbolehkan, ya. Kemudian switchingnya PAB itu diperlukan karena ini nanti kan dia mirip pekerjaannya PAB, yaitu kalau ada call dari satu sumber ke tujuan maka dilakukan penyambungan di situ, itu switch-nya di situ, ya. Kemudian dia juga bisa menampilkan fitur aplikasi, ya. Jadi kalau kita sudah connect atau terregistrasi dengan VoIP, dengan jaringan VoIP, maka kita juga bisa mendapatkan aplikasi-aplikasi. Misalkan nanti kalau kita pakai Zoiper, ya, kita menggunakan fiturnya Zoiper itu untuk melakukan misalkan percakapan atau chat dan sebagainya, ya. Kemudian untuk scheduler dan I/O management, ini biasanya urusannya admin, ini biasanya untuk optimasi dari pemakaian atau performance dari sistemnya sendiri. Nah, ini beberapa hal yang menjadi arsitekturnya dari Asterisk, ya.
Oh iya, Debian ya Pak Man ya. Betul. Itu macamnya Linux-nya bisa dilakukan ya. Bisa Debian, bisa Red Hat, bisa Ubuntu. Nah, sekarang di dalam mengkonfigur Asterisk, ya Asterisk server. Jadi nanti kita akan lakukan instalasi dulu. Ini coba saya lihatkan dulu instalasinya sebelum melakukan ini. Nah ini ya. Jadi ini instalasinya kalau misalkan kita pakai Ubuntu ini masih lama, Ubuntu saya masih 10, udah sekarang sudah 11 ya, atau 13 malah ya. Nah, jadi kita download aja paket Asterisknya ya. Itu ada di sini ya, asterisk.org ini. Jadi sudah disediakan. Mungkin kalau untuk proses instalasinya kita lewati aja karena sekarang itu sudah lebih praktis dibandingkan model-model yang seperti ini ya. Intinya paket asterisknya itu sudah disediakan di sini tadi. Asterisk.org ini, download asterisk.org ya. Nah, ini silakan diambil paketnya, kemudian kita install biasa seperti kita install paket-paket yang ada di Ubuntu ataupun di Linux secara umum ya. Nah, kalau sudah selesai ya, ini tadi setelah paketnya diambil di target seperti biasanya, kemudian setelah itu sampai ke mana ini? Oh, ya. Sampai soundnya selesai ya, itu sudah asterisknya sudah bisa kita jalankan ya. Terus yang penting nanti setelah kita install asterisk itu, maka ada beberapa folder yang disediakan oleh asterisk ya, ada etc, ada bin, ada usr dan sebagainya. Nah, perhatian kita untuk konfigurasi itu ada di file /etc ini. Ya, di dalam file /etc ini ada berbagai file dengan ekstensi .conf ini, ya, conf ini. Ya, ada banyak macam file dengan ekstensi .conf ini. Ya, nah, masing-masing .conf inilah yang akan kita konfigurasi. Jadi artinya kita nanti kasih nama klien, kemudian kita konfigur bagaimana proses pemanggilannya, bagaimana ada fitur-fitur misalkan call setup, callback, kemudian forward dan sebagainya sampai IVR juga kita masukkan di situ. Nah, itu tadi ya. Jadi yang kita lihat itu nanti kita buka kalau kita sudah konfigurasi itu adalah /etc/asterisk ini. Nah, file-file inilah yang akan kita konfigurasi atau kita ambil jenis-jenis file tertentu yang akan kita buka nanti isi di dalamnya, kemudian kita lakukan konfigurasi di dalamnya situ. Jadi ini kita tidak memprogram, ya, beda sama yang kemarin. Kalau kita IVR kemarin memang kita memprogram karena kita pakai bahasa pemrograman C. Kalau ini paket ini sudah disediakan, tinggal kita aktifkan aja atau kita modifikasi sesuai dengan jenis VoIP yang kita inginkan. Ini ya bedanya ya dengan yang kita kemarin pakai C. Kalau C itu kita memang memprogram. Nah, sekarang konfigurasinya inilah yang kita nanti akan pelajari. Nah, sekarang saya tunjukkan dulu. Pertama yang paling mudah adalah konfigurasi SIP ya, istilah data account ini. SIP data account itu adalah kita mengkonfigurasi akun dari klien-kliennya si VoIP tadi. Ya, jadi gini. Aturannya begini, kita punya jaringan ya, sudah punya jaringan komputer. Artinya di situ ada server yang sudah punya IP address. Kemudian di dalam jaringan komputer itu kita pasangi beberapa IP phone. Ya, saya juga punya perangkat yang bisa melakukan komunikasi dengan server VoIP saya. Ya, itu dalam hal ini smartphone saya yang kita install pakai aplikasi Zoiper misalkan. Ya, nah klien-klien ini mau nyambung ke servernya. Kenapa? Karena mereka mau berkomunikasi. Seperti kamu berkomunikasi antara
nomor WA kamu ke WA temanmu. Aku mau make melakukan call dari ke teman saya, misalkan dari Yunia ke Yatul misalkan ya, mau melakukan komunikasi ya, maka saya pakai WA saya, tinggal nyari mana akunnya Yunia, udah saya call ya, Yunia ke Yatul ke Yunia, nah, langsung kering kan. Nah itu kan dari sisi klien kita. Sekarang sudut pandang kita adalah dari sisi servernya ya, bagaimana kita membangun server yang bisa melayani komunikasinya dua orang ini tadi. Nah tentu saja dua orang ini harus registrasi dulu kan ke kita. Nah tapi sebelum dia registrasi, saya harus membangun servernya dulu. Gimana caranya supaya kalau ada klien yang sudah terregistrasi mau menghubungi klien lain yang sudah terregistrasi, maka bagian apa yang harus saya sambungkan ini? Karena apa? Tadi kan salah satu pekerjaannya adalah menyambungkan, ya, menyambungkan pembicaraan dari satu orang ke orang yang lain, permintaan satu orang ke orang yang lain. Nah, pertama adalah orang ini harus kita registrasi dulu, ya, sesuai dengan akun yang sudah kita tentukan sebagai sebagai pengelola server VoIP-nya. Nah, registrasi akun itu ada di dalam SIP data akun ini. Ya, jadi kita membangun ataupun server ini akan menyediakan sebanyak mungkin nomor yang nanti bisa dipakai oleh usernya untuk registrasi. Contoh ya, jadi servernya WA itu pada umumnya dia sudah punya akun dulu. Ya, akunnya sudah ada dia. Tapi akun ini baru bisa aktif kalau ada user yang meregistrasikan diri ke akun itu. Ya, jadi begitu kamu menggunakan atau kamu install WA, ya, begitu kamu install WA itu sesungguhnya kamu kan memasukkan data dirimu, registrasimu, nomor HP-mu, siapa namamu, ya, kemudian nanti dikasih ada validasi dan sebagainya. Itu kamu registrasi ke servernya WA. Lah intinya WA sendiri itu sudah punya akun-akun banyak itu nanti. Nah, itu akan dibagikan ke masing-masing orang yang meregistrasikan diri. Nah, untuk bisa membangun akun itu, maka server harus konfigurasi akun itu. Kira-kira kalian paham nggak dengan konsep ini? Karena ini yang paling susah saya mengajarkan, terus terang ya. Ini kan juga VoIP ini saya ajarkan juga di 4-nya Telkom. Ya, konsepnya ini susah karena anak-anak mahasiswa itu sudah terbiasa melihat dirinya sebagai klien, bukan sebagai server. Nah, kalian sendiri gimana? Pemahaman dengan apa yang saya jelaskan ini? Sudah paham nggak? Dengan mengatakan sekarang kita memposisikan diri sebagai penyedia layanan atau sebagai server. Nah, silakan di komentari penjelasan saya ini. Sebelum saya cerita tentang data account, kalau belum paham, nanti khawatirnya adalah begitu saya kasih tugas, Anda tidak paham dan maksudnya apa tugas ini. Ya, silakan dikomentari. Saya minta Anda sekarang posisikan diri Anda sebagai penyedia layanan, bukan sebagai klien. Karena nanti untuk urusan konfigurasi VoIP ini, kita berada di servernya. Ya, silakan komentarnya.
sebelum server ada. Itu satu dulu yang kita harus pahami. Ya. Jadi Bu Masya kita punya HP satunya juga punya HP yang lain, kita mau komunikasi, tapi tidak ada tidak ada sentra Telkom atau tidak ada sentranya Telkomsel. Ya kita tetap nggak bisa komunikasi antara satu HP dengan HP yang lain. Begitu juga kamu punya HP, kamu punya jaringan komputer, satunya temanmu juga punya jaringan komputer, kepingin berkomunikasi omong-omongan, tapi kamu nggak pernah install WA, ya tetap juga nggak bisa antara satu dengan yang lain. Kenapa? Karena di dalam sentralnya Telkomsel atau di dalam sentralnya atau servernya WA, di situ ada server. Ya, jadi server ini yang melayani. Nah, tugas server pertama adalah dia harus menyiapkan dulu proses layanannya. Jadi kalau servernya belum siap, usernya tidak bisa registrasi. Ya, usernya tidak bisa menggunakan layanan itu. Jadi servernya harus menyiapkan diri sedemikian rupa sehingga begitu dia sudah mengenalkan diri ke servernya, maka dia akan minta servernya registrasi ke dirinya dia supaya bisa menggunakan layanan tersebut. Itu yang terjadi. Kenapa Anda pakai nomornya Telkomsel? Ya, karena kita punya HP, kalau kita tidak punya SIM card, berarti kita tidak punya nomornya si operator. Nah, kita nggak bakalan bisa menggunakan layanannya Telkomsel, ataupun Excel, ataupun Indosat. Karena itu kita harus registrasi dulu. Nah, tapi sebelum kita registrasi kan berarti Telkomsel itu sudah punya nomor banyak. Ya, nomor-nomornya sudah sangat banyak, di mana nomor itu kemudian dijual. Kita akan beli salah satu nomornya itu tadi, ya, di mana nomor itu yang sudah disiapkan oleh servernya si Indosat atau servernya Telkomsel. Nah, kalau kita menggunakan nomor yang di luar yang dijual itu tadi, ya nggak bakalan bisa dilayani oleh Telkomsel atau Indosat. Nah, jadi kita beli itu karena kita mau meregistrasikan dulu ke servernya. Begitu juga WA. Kalau WA, dia hanya perlu nomor kita saja, nomor HP kita saja, sama nomor sama nama kita. Tapi sebetulnya di dalam servernya WA itu nomor kita itu dialiaskan dengan nomor yang dia sudah bangun sendiri. Ada aliasnya di mana nomor itu tidak perlu kita ketahui berapa nomor alias saya. Yang penting misalkan Bu Prima pakai nomor Excel 0819 bla 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 2500, saya daftar di WA dengan nomor itu dan nama saya. Kemudian saya mau berkomunikasi katakanlah dengan Pak Wawan yang pakai Telkomsel. Nah, WA don't care dengan nomor Telkomsel atau nomor Excel atau nomor apa, dia don't care karena bukan itu yang dia layani. Itu hanya kita pakai untuk registrasi diri kita sendiri ke server. Sementara oleh WA, nomor kita atau registrasi kita itu sudah dikasih nomor akun sendiri. Dan nomor akun inilah yang akan disambungkan oleh WA ke nomor yang kita minta. Jadi kalau saya mau nelpon ke Pak Wawan, saya tahunya cuma akunnya Pak Wawan, yaitu di saya pakai nama akun Wawan misalkan. Ya. Oleh WA, akun itu sudah punya alias sendiri. Ya, nanti dia akan menyambungkan alias saya dengan aliasnya Pak Wawan supaya saya dan Pak Wawan bisa bercakap-cakap. Nah, itu ya. Jadi intinya berarti kita daftar dulu ke server. Tapi untuk kita sebagai klien untuk bisa daftar, server itu harus menyiapkan dirinya selengkap mungkin supaya begitu si user itu registrasi, daftar, maka user sudah bisa menggunakan layanan tersebut. Nah, sekarang posisi kita karena kita sudah mengenal VoIP tadi dan sekarang tujuan kita kenal Asterisk itu adalah untuk mengkonfigurasi Asterisk ini sebagai servernya VoIP. Nah, jadi sudut pandang kita sekarang adalah sebagai sudut pandang penyedia layanannya, yaitu sebagai servernya. Nah, tugas kita sebagai server adalah bagaimana mengkonfigurasi server tersebut supaya nanti bisa dipakai oleh kliennya. Nah, ada berbagai jenis konfigurasi. Tadi ada berbagai file ya.
ada SAP.conf, ada extension.conf, nanti ada yang lain-lainnya ya, file.conf dan sebagainya ya. Nah, sekarang kita belajar dua jenis file dulu atau dua jenis konfigurasi dulu, yaitu SIP dan extension.conf. SIP.conf itu adanya di bawah foldernya SIP/etc/asterisk, yaitu berada di sebuah file namanya SIP.conf. Itu dipakai untuk apa? Untuk bukan registrasi, untuk konfigurasi akunnya dari klien nanti. Jadi dia menyediakan data dulu ini di sini, data account. Nah, data account-nya di dalam SIP itu ada dua macam, yaitu data account extension dan data account trunk. Data account extension ini adalah untuk nomor yang akan diberikan kepada klien. Ya, jadi ini merepresentasikan nomornya user. Itu nanti kalau kita mau atau klien mau daftar di sini, aku sudah menyediakan nomor dari 200 sampai 1000. Kamu tak kasih nomor 200 ya. Isinya dari VoIP session ya. Kemarin kita kenal dua protokol ya, H323 dan SIP. Kalau yang H323 dia memang berbasis plug cara kerjanya teleponi. Tetapi kalau SIP, asterisk ini berbasis yang kita akan konfigurasi berbasis SIP. Kalau dia berbasis SIP, berbasis session, initiate protocol, ya session. Jadi setiap kegiatan itu dinyatakan sebagai sesi tadi, ya session. Di mana setiap kegiatan itu pada asterisk ini dikonfigurasi di dial plan. Contoh, kegiatan untuk bertelepon itu konfigurasinya di dial plan. Kegiatan untuk mendengarkan suara rekaman, konfigurasinya di dial plan. Kegiatan untuk merecord ada di dial plan. Semua kegiatan itu dijalankannya di dial plan ini. Konfigurasinya menggunakan extensions.conf. Ya, jadi dikatakan di sini dial plan adalah jantung dari sistem asterisk karena dia mendefinisikan bagaimana asterisk menghandle call masuk ataupun keluar. Ya, proses handling call-nya itu di dial plan ini. Nah, ini yang seolah-olah dia sebagai PABX-nya itu tadi bisa routing, bisa IVR dan sebagainya, itu prosedurnya di sini di dial plan ini. Oke ya, ini tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini adalah contoh kita konfigurasi SIP tadi ya. Ini kita baru mulai, yang hari ini adalah konfigurasi SIP dulu. Nanti dial plan-nya carry. Gimana cara kita melakukan konfigurasi SIP? Pertama adalah tadi, kan itu file sip.conf. Kita bisa buka, ya. Sudah pernah semua pakai Linux, sudah pernah ya untuk membuka sebuah file, bisa ya? Halo? Bisa ya? Pakai apa biasanya kalian untuk open file? Pakai Vim, oke. Pakai Nano, oke. Pakai apa lagi? Gedit, ya, oke ya. Berarti sudah bisa semua. Nanti kita kayaknya kalau untuk VoIP ini saya perlu nanti satu kelas dibagi menjadi 3 server ya. Dan saya berharap ada 3 orang yang bersedia menjadi server VoIP-nya. Ya, jadi nanti bisa, kan sudah masing-masing sudah punya Linux di
di ininya, di apa namanya, di laptopnya punya ya. Jadi silakan download paketnya Asteris ya. Kemudian kamu open paketnya Asteris itu dengan cara yang sudah saya jelaskan, atau boleh juga browse pakai YouTube, juga ada banyak itu ya Bu, bagaimana caranya konfigurasi instalasi Asterisnya sampai selesai. Nah, nanti kamu temukan file itu ya, sip.conf sama extensions.conf. Jadi jangan bikin file sendiri karena itu yang sudah disediakan oleh Asterisnya, dan hanya file itu yang boleh dikonfigurasi. Karena kalau kita nambah file kita sendiri tidak membingungkan, kita membuat dalam kondisi SIP-nya itu sudah dalam kondisi bersih dari komen-komen, tapi masih pakai file itu, jadi kita tidak bikin file baru, kita isi di sini nanti dengan konfigurasi ini. Nah, gimana? 3 orang yang bersedia siapa? Atau kalian mau rundingan dulu? Teman-temannya nanti membantu. Jadi yang 1 orang itu nanti instalasi, terus di antara yang lainnya itu nanti akan membantu mengkonfigurasi servernya. Jadi membantu membuatkan dulu konfigurasinya pakai Notepad, ada nggak apa-apa. Ya, ngetikkan dulu konfigurasinya, tapi yang satu yang punya laptop ini tadi, itu dia install sampai selesai dulu, sampai keluar paket-paketnya tadi. Ya, siapa yang bersedia kira-kira untuk 3 kelompok itu untuk menjadi servernya VoIP? Kalau seperti kemarin tanpa kita pernah mencoba itu ya gimana ya, jadi tidak kelihatan apakah itu sukses atau tidak. Karena kalau Asteris ini kita bisa jalankan langsung di laptop, tidak perlu harus kita ke kampus untuk jalanin ya. Halo. Jadi yang dibutuhkan tadi Linux-nya bisa pakai Ubuntu, bisa pakai Red Hat, terserah. Support itu semuanya, bisa pakai Debian. Kalau Debian kan agak sudah versi lawas ya. Oke, silakan rundingan ya. Yang penting ada 3 orang, minimal 3 orang. Kalau yang lainnya boleh pengen nyoba juga dan sudah siap dengan Linux, ya silakan. Ya, malah senang saya. Berarti kamu memang sudah belajar untuk mengkonfigurasi sendiri gitu ya. Nggak usah nunggu sampai masa offline-nya berlangsung, karena kita kan nggak tahu apakah nanti jadi praktek offline atau enggak. Paling tidak materi ini memang sudah pernah dicoba dan berhasil gitu. Nah, teman-temannya nanti membuatkan dulu konfigurasinya di dalam. Jadi nanti untuk praktek yang hari Kamis ya. Ini sekarang masih teorinya aja saya jelaskan. Jadi ini dari teori ini nanti kita kembangkan menjadi prakteknya. Teman-temannya nanti menyumbang untuk menuliskan konfigurasinya, baru nanti diserahkan ke yang punya laptop yang tadi install itu, dicobakan di situ, di run di situ. Ya. Gitu. Terus silakan download Zyper di Play Store. Zyper itu berbasis Android ya. Kalau yang pakai Mac nggak bisa itu ya, yang pakai Apple nggak bisa. Mungkin ada yang software yang lain, silahkan kalian bisa bebas. Ya, sementara yang saya kenal baru Zyper memang untuk yang VoIP ya. Untuk yang aplikasi di smartphone maksudnya.
Untuk SIP client di sini konfigurasi yang awal sekali di atas sendiri itu kita tuliskan begini. General, konteksnya adalah sebuah nama. Nama ini itu nama konteks untuk seluruh yang ada di dalam konfigurasi kliennya SIP ini. Ya. Kemudian khusus untuk VoIP menggunakan port 5060. Ini sudah standarnya untuk VoIP. Ya. Kemudian binding address-nya kita buat 000, ini default. Ya. Kemudian server lookup-nya supaya servernya bisa monitor masing-masing. Jadi kalau nanti ada trouble di masing-masing klien, kita buat yes. Ya. Kemudian time of service-nya ini untuk streaming medianya 0x18, ini juga sudah default. Support video boleh yes. Nanti kalau misalkan di kalau kita gunakan nanti Zoiper-nya ada support dengan videonya, artinya gambarnya bisa dilihat pada saat kita omong-omongan. Kita juga bisa lihat wajah dari teman kita. Nah, itu kita kasih video supportnya sama dengan yes. Kemudian allow-nya ini adalah untuk format suara yang bisa dikirimkan. Ya, jadi kodek suaranya itu bisa GSM, formatnya .gsm, .newlaw atau .allow, bahkan .pcm pun bisa. Ya, jadi kalau kita allow all berarti semua format masuk di Asterisk ini. Jadi dia bisa mensupport semua format. Kemudian language-nya pakai English ya. Indonesia belum ada ini untuk Asterisk ini. Jadi N itu English. Kalau Australia pakai AU. Kita pakai N aja ya. Ini adalah konfigurasi awal. Jadi semua kalau kita mau konfigurasi sip.com awalnya ada penjelasan ini. Nah, ini nanti akan mensupport apa yang kita desain di bawahnya. Nah, ini di bawahnya. Di bawah tadi dari support itu tadi, itu kita mulai membuat konfigurasi masing-masing akunnya. Ya, saya akan punya akun 201. 201 ini saya kasih tipe friend. Friend ini artinya bisa send dan receive. Ya, kalau paling aman ya bisa send suara, bisa receive suara. Karena nanti ada juga tipe yang lain yang tidak friend. Hanya bisa receive saja. Ya, misalkan hanya untuk broadcast aja gitu ya. Kemudian bisa send aja, nggak bisa receive. Ya. Kemudian secret ini adalah password. Ya. Nah, password kita bisa generate sebagai admin ya. Ini kan servernya ya. Servernya bisa kasih password ini, dan password ini nanti bisa dirubah tergantung dari permintaan usernya. Jadi untuk user yang akan saya kasih nomor 201, secretnya misalkan 1234 yes. Misalkan begini. Jadi nanti kalau ada registrasi, si user ini punya password ini baru bisa berkomunikasi dia. Ya. Kemudian konteks. Konteks yang ada di sini tidak sama dengan konteks yang ada di sini. Kalau konteks yang ada di incoming ini adalah konteks untuk overall ya, seluruh ekstensi yang ada di dalam sip.conf. Tapi kalau yang ini, konteks ini khusus hanya untuk dial plan-nya nomor ini. Jadi ini nanti dipanggil lagi di extension.conf. Untuk ini nanti mau dikasih model dial plan apa? Bisa untuk telepon-teleponan saja kah? Apakah bisa untuk IVR? Apakah hanya bisa untuk mendengarkan saja nomor ini? Ya, itu ada konfigurasi sendiri nanti di dial plan-nya. Nah, ini itu dipanggil nanti di dial plan-nya. Ya. Kemudian host-nya ini bisa statik, bisa dinamis. Nah, host-nya itu kalau yang statik dia tidak perlu registrasi, tapi biasanya kita kasih dinamis aja, harus selalu ada registrasinya dulu. Ya. Kemudian network access termination-nya nggak pakai, ya, NAT-nya kita nggak perlu, kelasnya langsung ini satu kelas saja. Jadi antara server kemudian nanti smartphone yang lainnya itu mereka berada di dalam satu kelas IP yang sama. Ya. Kemudian allow-nya itu ini juga sama, kalau mau kita buat all ya bisa, GSM bisa. Ya. Kemudian mode DTMF-nya ini adalah
mode penekanan digitnya. Kalau saya mau manggil nomor 205 pakai tekan 205, nah itu pakai RFC 2833. Jadi ini model DTMF-nya dari VoIP ya, RFC 2833 ini. Bisa di re-invite nggak? Bisa yes, bisa no ini. Nah, kita bisa buat klien ini berulang-ulang. Ya, artinya server ini mau nyediain untuk berapa user sih? Mau nyediain untuk 20 user. Buat 20 seperti ini dengan nomor yang beda-beda, dengan secret yang berbeda-beda. Ya. Nah, ke-20-20-nya itu berada di dalam satu grup enggak? Misalkan berada dalam satu grup, maka kontaknya semuanya namanya ini. Nah, itu grupnya nanti. Agar mereka bisa saling komunikasi di dalam grup yang sama. Jadi konteks itu menggrupkan dia ya. Menjadikan dalam satu kelompok. Karena apa? Nanti server SIP ini kalau di dalam kondisi real itu bisa dipakai di dalam satu gedung, di mana dalam satu gedung itu ada beberapa perusahaan. Nah, kita bedakannya lewat konteks ini nanti. Misalnya konteks sama dengan BCA, berarti nanti server ini semuanya berada di dalam grupnya BCA dalam gedung itu. Nanti ada lagi konteks BNI, grupnya BNI lagi, nomor yang lain, gitu. Ya, jadi nomor yang sama itu boleh di konteks yang berbeda. Nah, itu bedanya dengan yang teleponi. Kalau teleponi begitu nomor ekstensinya ini nggak bisa dipakai untuk yang kamar yang lain, ya, kecuali dia punya PABX lain. Jadi, kalau ini satu server nomor yang sama itu bisa dipakai untuk orang lain di konteks yang berbeda. Nah, hari ini silahkan mulai siapkan, buatlah 20 jenis nomor yang berbeda untuk dua konteks yang berbeda. Tugasnya hari ini baru ke SIP client. Ya, silakan setiap orang sekarang, karena kita masih latihan ini ya. Tugas untuk hari ini 1 minggu lagi dikumpulkan adalah silakan buat 20 akun yang berbeda di sip.conf ya. Di mana 20 akun ini silakan Anda bagi di dua konteks yang berbeda. Mau pakai secretnya beda-beda juga boleh, itu password ya, secretnya. Setiap nomor beda password boleh, enggak apa-apa. Ya. Nah, jadi silakan buatkan masing-masing orang 20 akun yang berbeda, di mana 20 akun itu Anda bagi menjadi dua konteks yang berbeda. Jadi ada yang misalkan saya mau 10 akun untuk konteks A, 10 akun untuk konteks B, boleh. Saya mau 4 akun untuk konteks A, 16 akun untuk konteks B, boleh. Terserah. Yang penting buatkan 20 20 akun dengan dua konteks berbeda. Ya, untuk klien. Paham kira-kira tugas untuk hari ini? Ya. Nah, untuk penjelasan hari ini saya cukupkan dulu di sini, karena untuk yang Kamis depan saya mulai menjelaskan yang untuk yang bagaimana membuat dial plan dari kontak-kontak yang sudah Anda desain tadi. Ya, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Bu, tugasnya PDF atau Word? PDF boleh, nggak apa-apa, kan per orang ini. Ya, betulnya gampang, tinggal copas, ya, bedain nomornya, bedain konteksnya sama secretnya, selesai. Yang dari IT gimana? Ada yang mau ditanyakan dari tugas yang akan Anda buat ini?
belum ada ya, ya tuh oke ya. Nanti ini saya uploadkan ya, tapi saya perbaiki dulu karena materi yang di belakangnya masih belum bagus itu. Setelah itu baru saya uploadkan di etol ya. Kemudian Anda, jadi untuk tugas yang hari ini selain kita ketemu lagi hari Kamis ya.